Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Dimanapun kalian berada, Tante Maya ucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante Maya ajak kita sama-sama berdiri untuk masuk dalam doa, mohon pimpinan Tuhan dan urapan Roh Kudus-Nya, supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayo kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulangi dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini sambil mengangkat tangan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita akan masuk dalam doa. Anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami semua. Jika hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, itu semua hanya karena kasih Tuhan kepada kami. Kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kami mau beribadah dan melayani Tuhan lebih sungguh. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami, untuk kami bisa layak beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, mohon urapan Roh Kudus-Mu yang memain musik, peralatan yang kami pakai untuk pelayanan hari ini, Engkau tolong urapi dengan Roh Kudus-Mu supaya pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kuasa kegelapan, roh setan tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha mengganggu kami saat kami
mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami bersatu hati mengusirkan segala kuasa kegelapan roh setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan yang menguasai hati kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan tetap melanjutkan pujian kita dengan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak, kita akan menyajikan pujian ini dengan gerakan. Ayo sama-sama berdiri. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lagi dari awal. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak tetap berdiri ya. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita coba menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik,
bilang, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, tapi dinasihati itu nggak nurut, malah ngambek. Nah, itu berarti belum sayang. Kalau papa, mama, kakak-kakak itu nasihatin kita, mengajarkan sesuatu yang bagus, yang baik, terus anak-anak ngambek, ya itu namanya enggak sayang. Mereka itu sayang sama anak-anak, makanya kalau salah diberitahu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi sambil tepuk tangan. Duduk kembali. Tetap kita akan melanjutkan pujian kita sekarang dengan lagu KASIH, kasih. Dari awal. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan kasih itu sabar, nggak suka marah-marah. Di sini siapa yang masih suka marah-marah? Oh, sudah pintar semua ya. Semua sudah memiliki kasih, bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti biasa, ibadah sekolah minggu masih secara online. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Sebelum jam 4, anak-anak sudah siap, sudah manis, sudah mandi, pakai baju yang rapi, yang sopan. Ya, kita belajar untuk menghormati Tuhan lewat penampilan kita. Gak perlu baju yang mahal, gak perlu baju yang bagus, tetapi cukup yang bersih, rapi dan sopan. Yang perempuan gak boleh pakai celana panjang, apalagi celana pendek, enggak ya. Yang perempuan pakai rok. Kalau yang laki-laki ya jelas pakai celana ya. Jangan laki-laki pakai rok, gak boleh itu. Terus setiap kali beribadah, anak-anak harus sikapnya yang manis ya, enggak boleh kesana kemari, apalagi sambil makan, enggak boleh ya. Terus lagi kalau ada orang ibadah orang tua, maksudnya itu hari Selasa dan Kamis, anak-anak harus duduk yang manis di dekat orang tua, enggak boleh mengganggu, apalagi kalau ikut ibadah di gereja ya. Anak-anak sekarang tiap minggu itu diusahakan anak-anak duduk manis dekat dengan orang tua, gak boleh teriak-teriak. Terus ringkasan firman Tuhan di link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, itu pengumumannya. Sekarang
waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdiri, kita akan berdoa masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Biarlah menjadi suatu pengakuan bagi kita semua bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Prakteknya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, ya sekarang ini kita beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan taat pada firman. Itu merupakan bukti kalau kita itu mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan suatu kesungguhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, kita mengangkat tangan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita masuk dalam doa. Anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, inilah pengakuan hati kami. Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh, mengasihi sesama kami lebih sungguh. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan.
Lanjut, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami semua, sucikan hati kami, supaya kami bisa menerima benih firman-Mu. Firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, kami usirkan segala roh setan, roh main-main, roh ngantuk, roh najis yang mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pakai Tante Maya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Alkitabnya sudah disiapkan. Buku catatannya jangan lupa ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sore ini Tante Maya akan menyampaikan firman tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bukti kalau kita itu mengasihi Tuhan. Di dalam, ayo kita baca, di dalam sebelum dibaca, kalau kita ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi anak-anak itu membenci saudaranya, tidak bisa mengasihi, tidak suka sama sesamanya, sama saudaranya. Itu sama dengan apa anak-anak? Pendusta. Nah, Tuhan saja berfirman di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ayo kita baca. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, dia dikatakan pendusta. Bilang mengasihi saudaranya, sesamanya, bilang mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya. Nah, itu sama dengan pendusta. Dilanjut. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, setiap hari siapa yang kita lihat di rumah? Sesama kita siapa yang dilihat di rumah? Papa, mama, kakak, adik. Nah, kita ngomong, aku mengasihi Tuhan. Tapi sama papa mama enggak sayang. Sama kakak adik benci. Nah, itu sama dengan apa anak-anak? Pendusta. Kok bisa gitu ya? Berarti selama ini aku ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi sama papa mama enggak sayang. Masih belum nurut. Berarti kasihku belum sempurna. Nah, sekarang Tante Maya akan mengajarkan apa itu praktek mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu prakteknya tidak membenci sesama atau saudara. Nah, di sini katakan mengasihi sesama itu tidak membenci sesama atau saudara. Kalau di hati anak-anak masih ada perasaan benci, itu mohon pada Tuhan untuk dihilangkan ya. Kita mohon pengampunan pada Tuhan. Di dalam Alkitab contohnya itu yang apa? Yang membenci saudaranya itu adalah Kain yang membunuh Habel. Sebelumnya kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15.
ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, sampai situ aja ya anak-anak. Setiap orang yang membenci saudaranya dikatakan pembunuh manusia. Nah, contohnya di Alkitab yaitu Kain yang sudah membunuh Habel. Ayo dibaca, kenapa Kain sampai membunuh Habel? Kita sebelumnya membaca di Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat yang ke-8. Bunyinya, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, jadi Kain membunuh Habel. Kenapa Kain sampai membunuh adiknya itu kenapa? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, kenapa Kain sampai membunuh Habel? Karena perbuatan Kain itu jahat. Jahatnya apa anak-anak? Jahatnya itu Kain tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kain memberi persembahan yang tidak terbaik. Maksudnya itu apa ya? Maksudnya itu memberikan itu asal-asalan. Misalnya Kain itu kan sebagai apa? Sebagai pekerja di ladang, maksud sayur-sayuran ya. Kalau Habel kan gembala domba ya. Habel gembala domba, kalau peternak. Pertanian ini. Kain ini bertani ya anak-anak. Jadi bertani itu yang dihasilkan itu padi, sayur, terus macam-macam ya. Nah, waktu memberi persembahan kepada Tuhan, nah Kain ini tidak memberi yang terbaik. Yaitu dia memberikan misalnya kayak sayur-sayur, oh ini sayurnya sudah enggak seger, sudah enggak laku dijual di pasar, ini enggak menghasilkan uang. Wah, ini aja yang buat Tuhan. Terus, oh ini apa itu padinya juga sudah lama, dijual juga pasti enggak laku. Ya sudah dikasih buat Tuhan aja. Nah, itu sama dengan tidak memberi yang terbaik. Beda sama Habel. Habel itu memberi yang terbaik. Wah, dombanya dipilih yang apa itu? Yang gemuk, yang banyak lemaknya, enggak ada cacatnya. Nah, itu Habel memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi persembahannya Habel diterima, tetapi persembahannya Kain ditolak. Nah, seharusnya Kain ini ngerti, kenapa ya persembahanku tidak diterima sama Tuhan. Dia harusnya introspeksi diri, mengoreksi diri. Tetapi dia enggak, dia malah iri kepada adiknya. Sampai benci, sampai itu membunuh. Nah, seharusnya seharusnya Kain itu enggak seperti itu. Nah, anak-anak juga kalau misalnya di sekolah punya teman, loh anak itu kok nilainya bagus terus ya, kok aku sudah belajar, tapi dia masih tetap di atasku, masih unggul. Nah, itu anak-anak enggak usah iri, tetapi anak-anak harus mencari tahu kenapa ya kok dia itu bisa nilainya bisa bagus terus, kok aku enggak, kok aku selalu kalah. Nah,
itu anak-anak harus mencari tahu, mencontoh kenapa dia bisa begitu. Oh, ternyata dia belajarnya rajin belajar. Ternyata waktu di gereja dia dengan firman-Nya sungguh-sungguh, nyatet firman Tuhan. Jadi enggak terganggu dengan yang lain. Nah, itu. Jadi anak-anak enggak usah iri hati sama teman, sama kakak. Tetapi anak-anak harus mencari tahu kenapa dia bisa nilainya dapat bagus. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi kalau ada perasaan iri hati, benci sama teman, sama apalagi sama saudara ya, sama kakak, sama adik, itu dibuang jauh-jauh. Anak-anak harus mencari kenapa dia bisa bisa ranking terus, tapi aku enggak. Nah, itu ya anak-anak. Jadi seringkali kita itu ya namanya juga manusia ya. Kita itu seringkali iri, aku enggak bisa, enggak bisa dapat nilai bagus. Nah, firman Tuhan aja memberi contoh, ya memberi teladan kepada kita. Kalau ingin berhasil itu apa anak-anak? Kuncinya yaitu kalau ingin kita dapat nilai bagus, masa depan kita cerah, indah, berhasil, kuncinya cuma satu. Perhatikan cara kamu dalam mendengar firman. Nah, kalau kita sudah dengar firman sungguh-sungguh, bisa mencatat firman, fokus, nah Tuhan pasti buka jalan semuanya. Tuhan pasti lancarkan semuanya. Amin. Sekarang kita akan praktek firman yang pertama tadi, tidak membenci sesama atau saudara. Jadi kalau membenci itu dikatakan pembunuh manusia. Jadi enggak perlu benci, enggak perlu iri. Kita harus mengasihi sesama kita. Terus sekarang praktek yang kedua. Praktek yang kedua itu suka menolong sesama. Nah, suka menolong sesama contohnya di Alkitab apa? Yaitu orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, pembacaan firman-Nya cukup panjang. Anak-anak menyimak, baca dalam hati, Tante Maya yang akan membacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pembacaannya panjang. Firman orang Samaria yang murah hati ini, dia melihat anak-anak, ada orang yang sedang setengah mati itu mungkin bisa dikatakan sudah sekarat ya anak-anak, hampir mati lah, setengah mati. Nah di sini dia menunjukkan belas kasihannya. Tuhan menunjukkan dari bacaan ini tadi, Tuhan memberi contoh ada 3 orang. Yang pertama itu imam-imam. Waktu melihat sesamanya yang sedang dalam kesakitan, dalam penderitaan, dia cuma melihat dan melewati begitu saja. Kemudian orang yang kedua itu orang Lewi. Dia juga sama, cuman melihat dan kemudian berlalu, melewati orang yang sedang kesakitan. Nah, 2 orang ini sama-sama dari bangsa Israel. Nah, bisa jadi temannya orang yang sedang dirampok itu juga orang Israel. Dia dari Yerusalem turun ke Yeriko. Nah, dirampok sampai setengah mati. Tetapi sesama manusia, orang Lewi dan imam-imam ini tidak mau nolong. Mereka tidak ada belas kasihan, cuma dilihat aja. Nah kemudian datang orang Samaria. Nah orang Samaria ini bangsa kafir. Kita semua ya anak-anak, kita adalah gambaran bangsa kafir. Tetapi Tuhan beri kepada kita itu hati yang penuh belas kasihan. Hati yang mau mengasihi sesama. Nah orang Samaria ini seperti itu. Begitu dia melihat orang yang sedang pingsan di pinggir jalan, babak belur, sudah tidak karuan, dia berbelas kasihan, mau menolong. Bahkan mau membawa ke penginapan, minta tolong orang supaya merawat orang ini sampai sembuh. Nah dari cerita ini, praktek mengasihi sesama yaitu suka menolong sesama. Nah orang Samaria ini sudah menunjukkan kasihnya kepada sesama dengan menolong. Menolong sesama itu bukan cuma dengan materi ya anak-anak, tapi memberi perhatian, saling mendoakan. Itu suatu pertolongan. Mungkin ada saudara kita, teman kita yang butuh untuk didoakan, dan doa kita didengar Tuhan, dan dia ditolong, itu juga suatu pertolongan. Kemudian, jadi anak-anak, tadi yang dikatakan yang menunjukkan kasihnya kepada sesama itu adalah orang Samaria. Dia kenal atau enggak sama orang ini, tapi dia mau menolong. Sekarang di sini siapa yang suka menolong papa mamanya?
Aku tante, aku suka nolong mama bersih-bersih rumah. Pinter ya, jempol. Terus aku tante suka nolong mencuci piring gelasku, kalau habis makan aku cuci sendiri, pinter. Aku tiap bangun pagi tante beres-beres tempat tidurku, pinter. Nah itu bentuk menolong sesama paling kecil yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah. Ya anak-anak, jadi anak-anak harus belajar untuk kita bisa menolong orang tua, menolong kakak, meringankan beban mereka. Nah kemudian Tante Maya ulangi lagi. Siang ini kita mendengarkan firman tentang mengasihi sesama. Prakteknya yaitu tadi tidak membenci sesama atau saudara. Tidak boleh ada iri hati juga. Kita mohon pada Tuhan kalau di hati kita masih ada kebencian, masih ada iri hati. Kadang dosa iri hati ini secara kadang itu kita sadar atau tidak sadar, dosa iri itu pasti ada. Kita mohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan sucikan, Tuhan cabut tabiat iri hati dan benci itu. Kemudian praktek yang kedua tadi suka menolong sesama. Ya sudah ditunjukkan oleh orang Samaria yang murah hati. Dia mau menolong sesama sekalipun dia tidak kenal orang itu. Begitupun juga dengan kita juga harus belajar untuk mau suka menolong orang tua. Firman Tuhan sampai di sini. Oh ya, ada ayat emas. Kita akan baca ayat emasnya di dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kasih itu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kalau anak-anak, aku sayang mama, aku sayang papa. Nah itu seharusnya anak-anak ringan tangan, suka membantu. Nggak, waduh papa mamanya kerja tapi anak-anak enak-enakan. Nggak tutup mata, nggak mau bantu. Nggak boleh gitu ya. Kita harus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata. Biarlah Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut kepada anak-anak sekalian. Dan kita semua bisa praktek firman. Ayo kita masuk dalam doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ampuni kami yang masih memiliki tabiat benci dan iri hati. Tuhan tolong cabut, Tuhan sucikan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar untuk kami suka menolong sesama. Biarlah perbuatan kami yang kecil dan sederhana, tapi bisa menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami untuk kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Tuhan, kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami. Tuhan tolong berkati orang tua kami dan Tuhan selamatkan mereka. Berdoa juga buat Opawi
dan Omawi. Tuhan tolong dalam pelayanannya, Tuhan memberkati, Tuhan berikan selalu pembukaan firman dalam urapan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu menjadi pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, terima kasih.